family kalau buat aku ya. Terus ring kedua itu adalah orang yang kenal atau main sama aku, which is seperti teman kerja ataupun teman main. Nah seperti itulah di ring 2. Nah ring 3 itu sosial media kalau buat aku. Nah pertama ring 1 ini jujur ngomong keluargaku itu menengah ke bawah Bapak Ibu. Yang mungkin kalau kita kasih present something yang dimana ini untuk kesehatan, terus pas denger kata-kata 3 juta, di mindsetnya lebih baik untuk makan 1 bulan. Jadi dari situ saya bilang ring 1 tidak mendukung. Tapi bukan berarti ketika ring 1 kita tidak mendukung, itu menghancurkan impian saya. Jadi dari situ saya coret Bapak Ibu. Ring 1 nggak bisa. Ring 2. Nah ring 2 siapa nih? Klien fitness 10 orang. Nah ternyata mereka hanya konsumen. Mereka konsumen yang ya alhamdulillahnya untuk aku buka titik sih lebih tepatnya. Yang bagusnya begitu. Sama aku kayak dari buka titik itu kan ada yang misalnya ada temanku partner yang memang nggak punya uang tapi mau bisnis. Jadi ini saya punya akun gitu. Jadi kamu nggak usah perlu modal. Kayak Ruby gitu berarti banget Bapak Ibu. Gitu. Nah dari situ saya mulai pas klien fitness sudah nggak bisa. Saya memang dulunya backgroundnya itu sempat mengikuti multi level yang lain dari perusahaan Singapura selama 1 tahun Bapak Ibu. Nah saya kan punya ring-ring itu juga relasi tersebut. Dan akhirnya saya follow up satu-satu. Dan qadarullohnya mungkin dari 100% hanya 10% Bapak Ibu yang join. Karena mereka sudah tahu, jadi gini ya, kenapa sih orang itu skeptis dengan multi level? Karena adanya kayak seperti pertama tutup poin, itu yang memberatkan. Jujur ngomong sih saya waktu itu quit karena saya punya 3 titik di akun lama dan setiap bulan harus tutup poin. Dan kurang lebih bisa sampai 10 juta kalau 3 titik. Nah di situ saya bilang, wah lama-lama ini mati beli produk doang. Jadi dari situ saya bilang, saya sudah nggak bisa make money di satu perusahaan ini. Saya bilang saya let go aja daripada seberat untuk saya. Nah dari situ kan teman-teman saya pun merasakan hal yang sama, yang dimana mereka overstock. Dan akhirnya produknya expired. Saya waktu itu rugi kurang lebih 30 juta di perusahaan tersebut. Dan produknya berjamur expired. Nah, cuma dari situ saya mikir, kenapa sih saya nggak mau jalanin lagi? Karena waktu itu tidak diproses Bapak Ibu, kayak UCP gitu nggak diproses. Kalau AFC kan kita lihat sendiri Pak Niko ke kepolisian dan diproses, bahkan orangnya difoto. Nah dari situ saya melihat di sini perusahaan AFC ini jangka panjang, karena banyak sekali perusahaan multi level marketing itu yang hanya menjebak terus habis itu ditinggal pas scam cabut. Nah dari situ saya bilang sama klien, so that's why kenapa sih saya nggak langsung yes kok gua I'm in gitu, enggak. Saya harus lihat ini perusahaan kayak gimana. Karena saya orangnya kebetulan idealis Bapak Ibu. Saya sempat bilang waktu itu ke Ardian, ayo kejar Jepang gini-gini. Waduh kok sorry ke Jepang sih gue bisa bayar sendiri. Gitu, jadi nggak usah kejar-kejar gitu. Dan akhirnya kok Ardian ke Jepang, aku nonton doang di Instagram. Wah kok Ardian enak juga salju ya. Cuma kemarin gue gengsi aja nih. Pas balik kan, kok Ardian make money-nya bener nih. Ya udahlah ketemu lagi, kok ajarin gue dong marketing plan-nya gimana. Cara how to do, gue approach-nya gimana sih cara mainnya. Sama aku ngelihat di YouTube, dari YouTube, karena Ko Ardin kan sibuk roadshow keliling Indonesia Bapak Ibu. Jadi aku ngelihat YouTube-nya Pak Budi Darwin, Pak Niko, sama Dr. Luigi. Nah itu hasil itulah yang aku bilang jadi pandangan aku ke depan. Nah dari situ aku mulai memprospek orang-orang teman-temanku di perusahaan lama yang aku bilang ini beda. Yang penting ketemu dulu. Kalau misalnya lu nggak cocok nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini oke, boleh nggak sih kita jalan bareng lagi? Gitu, karena gue nggak maksa lu. Tapi kalau misalnya menurut lu ini oke, kenapa nggak kita coba lagi? Kita bangun mimpi yang dulu mungkin udah tenggelam. Gitu, karena aku ini orangnya suka research Bapak Ibu. Waktu aku jadi personal trainer, aku singkat sebentar aja ya, aku mau cerita. Aku setiap punya klien, aku research Bapak Ibu. Contoh aku punya klien si A, Bapak A. Aku selalu nanya, Pak, waktu Bapak seusia saya, Bapak pekerjaannya apa ya? Apakah sudah sekaya seperti sekarang ini, Pak? Wah, kalau saya kebetulan kuliah di luar, terus pas pulang lanjutin usaha keluarga. Kaya dari cara si Bapak A coret. Terus tanya si Ibu B, Ibu gimana? Oh, saya bisnis ini, pabrik karet nih, yang sepatu ini nih karetnya.
Nah itu dari mana? Jual rumah warisan. Dia bikin pabrik karet. Wah, coret lagi nih. Modalnya besar ya ternyata mau jadi orang kaya Bapak Ibu. Dari sekian banyak kuesioner, karena mungkin saya suka pakai data, jadi saya pakai kuesioner begitu. Kaya lewat jalur ini, yang tour travel nggak bisa, pabrik karet nggak bisa, ini wah nggak bisa nih, nggak punya uang. Terus singkat cerita, sama kebetulan memang ada leader di tim lain yang kebetulan leader saya juga, itu Kubing. Dia lagi fitness nih Bapak Ibu, main triceps. Ini member kalau di Celebrity Fitness sampai kiamat. Jadi beli sampai itu tutup. Wah, ini member mahal nih. Dan dia kok kerjanya nge-gym doang. Hampir setiap hari saya ketemu dia nge-gym. Kok kerja apa? Aku nggak kerja kan, aku bisnis. Bisnis apa? Jaringan. Jaringan tuh gimana ya Go ya? Kan emang kita kan riset kan. Kamu datang aja ke Jemaah di Peak. Wah, udah masuk ke sarangnya dong. Ya kan, saya datang duduk, wah ternyata ada nih cara seperti ini. Ditambah keluar negeri, saya paling suka itu di alam bawah sadar saya Bu, Bapak Ibu. Saya pengen keluar negeri tapi gratis. Dan saya pengen punya time freedom. Nggak tahu itu alam bawah sadar saya, gue harus lepas dari seperti skema yang dimana karyawan. Nggak tahu kayak gimana ke depan, cuma gue punya belief itu. Yang mungkin teman-teman saya personal trainer tidak punya mindset seperti saya. Karena mereka bilang, gue punya ability di sini dan gue nyaman di sini, that's it. Kalau saya bilang, saya udah 5 tahun bekerja sebagai personal trainer, ngelapin keringat member, stretchingin. Saya bilang, ini mau sampai kapan? Saya punya limit, capek banget Bapak Ibu kalau ngajar boxing 1 jam, kayak gitu kan. Nah dari situ saya mikir, wah ini circle ini harus dipatahkan. Nah yang dari Kubing itu saya join, alhamdulillah saya sampai ke Korea. Ke Korea, Singapura, Macau, Hong Kong, Shenzhen. Nah, tapi kalahnya sama UCP Bapak Ibu. Jujur ngomong. Dari situ saya bilang pas ke Ko Ardian rekrut saya, diajak ke kantornya, kok ini perusahaan gimana? Wah, UCP, polisi. Dan dibuktiin dari situ saya melihat ini misi jangka panjang. Baiklah, kita coba lagi bangun mimpi ini. Gitu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu selama saya ini tahun ketiga saya, alhamdulillah saya mempunyai rumah dari AFC dan 1 mobil, alhamdulillah, dan menikah juga di masa pandemi Bapak Ibu. Biasa ya, utangnya dari AFC itu ya? Iya, nah kurang lebih begitu. Jadi aku bagaimana sih cara tadi Cinovi bilang, cara mendapatkan membernya yaitu dari teman-teman multi level yang lama. Karena kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu, kita itu pasti butuh jaringan. Nah, nyawa dari bisnis jaringan adalah people power, ya orang baru. Nah dari orang lama kita rekrut, dari situ kita duplikasiin seperti ini nih, amati, tiru, modifikasi. Nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Thank you. Oh, gitu.